Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Nasaihul Ibad Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Maqi rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tabu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Petarongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Wa bi barakati syahri Ramadan wa bi barakati majelis ilmu, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya paring sehat walafiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak sedherek-sedaya jamaah pengajian rutin Ramadan kitab Nasaihul Ibad Syekh Nawawi Al-Bantani, mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majlis lan umumnya yang menonton atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, nerusaken bab sunai. Kemarin terakhir makalah yang pertama, sekarang adalah makalah yang kedua.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu lan utawi pengendika atsaniyatu kang nomor loro iku qala dawu sapa annabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum netepono sira kabeh, alaikum netepono sira kabeh bi mujalasatil ulama'i kelawan awur lelungguhan karo wong-wong alim, ai tegese al amilina padha ngamal kabeh, wastimai lan ngrungokaken dan mendengarkan kalamil hukama'i pengendikane wong-wong ahli hikmah, ai tegese al alimina padha ngerti kabeh, bidzatillahi ta'ala kelawan zati Allah ta'ala, al musibina kang padha bener kabeh fi aqwalihim ing dalem pira-pira pendapate hukama, wa fa'alihim lan pira-pira tingkah lakune hukama. Fa innallaha mongko setuhune Allah ta'ala iku yuhyi nguripaken sapa Allah al qalbal mayyita ing ati kang mati, binuril hikmati kelawan nur ilmu hikmah, ai tegese al ilmin nafi'i ilmu kang manfaat, kama kaya yanta yuhyil ardul maitata nguripaken bumi kang mati, bima ilmatori kelawan banyu udan. Wa fi riwayati Tabrani lan iku tetep ing dalem riwayate Imam At-Tabrani rahimahullah, an Abi Hanifah saking riwayat Abu Hanifah rahimahullah, jalisu podo awur lungguh sira al-kubaro'ah ing wong penggede, wasailu lan takon sira kabeh al ulama ing pira-pira wong alim, wa khalitu lan nyampuri sira al hukama ing wong-wong ahli hikmah. Wa fi riwayatin ing dalem siji riwayat, jalisul ulama lungguh marang ulama, wa sahibul hukama lan ngancani orang-orang ahli hikmah, wa khalitul kubara lan nyampuri wong-wong penggede, ai tegese fa innal ulama'u mongko setuhune wong alim, mongko setuhune ulama iku salah satu aksamin ana telung pira-pira tumtuman, suwiji al ulama wong kang padha ngerti bi ahkamillahi kelawan pira-pira hukume Gusti Allah taala, wa hum lan utawi ulama bi ahkamillah iku ashabul fatwa wong kang ahli fatwa, wal nomor loro wal ulama lan orang alim bidzatillahi ngerti kelawan zati Gusti Allah faqat mongko bloko, wa hum lan utawi al ulama bidzatillah iku al hukama wong-wong sing ahli hikmah diarani hukama. Fa fi mudakhalatihim mongko iku ing dalem campur hukama, tahdzibun utawi mersihake lil akhlaqi marang pira-pira budi pekerti, li annahum krana setun hukama iku asraqat mencorong apa kulubuhum pira-pira atine hukama, bi ma'rifatillahi kelawan ma'rifat Allah, wa asraqat lan mencorong apa asraruhum pira-pira sir hukama, bi anwari kelawan pira-pira nur jalalillahi kagungane Gusti Allah. Nomor telu wal ulama'u lan utawi ulama iku bil kismaini kelawan rong bagian, wa hum lan utawi ulama bil kismaini iku al kubara jenenge al kubara. Fa inna mukhalatata mongko setuhune campur ahlillahi ahli Gusti Allah ya iku kubara iku taksibu
iku taksibu apa mukhalatah ing ahwalan ing pira-pira tingkah saniyatan kang luhur wa naf'ulan utawi manfaat billah di kelawan penglirik iku fauqan naf'i ing dalem ngungkuli manfaat billah di kelawan lafat faman mongko sapane wong nafa'aka manfaate sira apa lahduhu penglirikane man nafa'aka mongko manfaat ing sira apa lafduhu lafate man waman lan utawi waman lan utai wong kang ora ngalap manfaat sebab lahdi fala mongko ora ngalap manfaat sebab lafdi wa kana ono sapa as-Sahrawardi Imam as-Sahrawardi rahimahullah iku yatufu mubeng sapa Imam Sahrawardi fi ba'di masjidil khaufi ing dalem sebagian masjid khauf bi Mina di tanah Mina yatasaffahu khale ngawasi menteleng sapa Imam Sahrawardi al-wujuhu ing pira-pira wajah faqila lahu mongko den takoni marang Imam Sahrawardi fihi ing dalem menteleng faqala mongko dawuh sapa Imam Sahrawardi innallaha mongko sak temene inna lillahi mongko sak temene kedue Allah iku tetep kedue Allah ibadan pira-pira kaula idza nazaru tatkalane menteleng ngawasi sapa ibad ila saksin marang awake fi aksabuhu sangka sapa ing saksin ing sa'adatan ing bejo tawa kebahagiaan fa ana mongko utawi ingsun iku atlubu golek sapa ingsun zalika ing mengkono hadir rahimakumullah coba cilik tulisannya hadir rahimakumullah niki adalah wal maqalatu tsaniyah makalah yang kedua ya tentang bagaimana mujalasah bersama ulama duduk bersama ulama wal maqalatu tsaniyah makalah yang kedua itu ada hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaikum bi mujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukama ya hendaklah kalian duduk atau mujalasah bersama ulama apa untuk mendengarkan perkataan atau nasihat para hukama ya fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyiti binuril hikmah maka sungguhnya Allah ya tiada menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah maka sungguhnya Allah Ta'ala itu menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah kama yuhyil arundal maitata bima ilmatori seperti menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Nah hadis niki memang sebagian orang mengatakan hadis dhaif tetapi hadis ini masyhur di kalangan para ulama terbukti selain tercantum dalam kitab Nasaihul Ibad juga tercantum dalam kitab Syarah Al-Muwatta Imam Malik yang dikarang oleh Imam Muhammad Az-Zurqani Al-Maliki Al-Misri rahimahullah sing wafat tahun 1710 Masehi di Mesir. Beliau mengatakan bahwa hadis tadi itu adalah riwayat dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu engkang wafat tahun 705 Masehi ya di Suriah dan juga menyebutkan dalam kitab Syarah Al-Muwatta Imam Az-Zarqani mengatakan bahwa hadis ini adalah riwayat dari Imam At-Tabrani rahimahullah yang wafat tahun 918 Masehi di Isfahan, Iran dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir ya dan juga beliau menyebutkan bahwa hadis ini adalah potongan atau penggalan sebagai pesan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Selain itu para hadir rahimakumullah, hadis ini juga tercantum dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Mamba'ul Fawaid karangannya Imam Nuruddin
Ali Al-Haythami Asy-Syafi'i Al-Misri rahimahullah yang wafat tahun 1404 Masehi di Mesir ya. Dan beliau mengatakan juga hadis ini adalah hadis yang tercantum dalam riwayat Imam At-Tabrani rahimahullah dalam kitab Mu'jamul Kabir. Nah, Imam Al-Munziri Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1258 Masehi di Mesir juga mengatakan bahwa hadis ini adalah riwayat saking Imam Tirmidzi rahimahullah dan menyebutkan bahwa Imam Tirmidzi hadis ini statusnya hasan. Selain itu, dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karangannya Imam Al-Munziri rahimahullah juga ada. Juga tercantum dalam kitab Kasful Ghummah min Anjami'il Ummah karangannya Imam Jaluddin Asy-Sya'rani Al-Misri rahimahullah yang wafat tahun 1505 Masehi di Mesir ya, dan lain sebagainya. Di kitab ini dijelaskan bahwa selain hadis tadi, Syekh Nawawi Al-Bantani juga meriwayatkan satu hadis yang lain. Jadi dikatakan wa fi riwayatin, dalam satu hadis itu ada redaksi yang lain, dan ini riwayat dari sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu an, riwayat dari Imam At-Tabrani rahimahullah. Redaksinya adalah Jalisul Kubara Wasailul Ulama wa Khalidul Hukama. Diduduk bersama kubara, orang-orang besar ya. Kemudian orang-orang besar dalam maksudnya ulama-ulama besar juga bertanya kepada ulama dan bergaul dengan para hukama. Hadis terakhir ini wafi riwayatin ya, ternyata juga banyak dicatat oleh ulama ahli hadis. Salah satunya dicatat atau termaktub dalam kitab Faidul Qadir Syarah Al-Jami'us Shaghir karangannya Imam Al-Munawi rahimahullah sing wafat tahun 1600 Masehi di Mesir. Juga tercatat dalam kitab Mukhtarul Ahadits yang di situ tercantum riwayat dari Imam At-Tirmidzi rahimahullah yang wafat tahun 982 Masehi di Tirmidz, Uzbekistan. Juga wonten dalam kitab Al-Jami'us Shaghir karangannya Imam Jaluddin As-Suyuti rahimahullah. Juga dalam kitab Al-Musannaf karangannya Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah yang wafat tahun 849 Masehi ya. Imam Ibnu Syaibah ini adalah salah satu guru besar dari Imam Bukhari rahimahullah, Imam Muslim rahimahullah, Imam Abu Dawud rahimahullah, Imam Ibnu Majah rahimahullah. Jadi salah satu guru dari Imam Bukhari, Imam Muslim adalah Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah. Juga tercatat hadis yang kedua tadi dalam kitab Al-Maqasidul Hasanah fi Bayani Katsir minal Ahadis karangannya Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah sing wafat tahun 1497 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Nah, dalam kitab Maqasidul Hasanah ini hadis yang kedua tadi riwayat dari Imam Ibnu Majah rahimahullah yang wafat tahun 887 Masehi di Qazwin, Iran. Juga riwayat dari Imam Al-Hakim rahimahullah yang wafat tahun 1012 Masehi di Nesebur, Iran, yang menyatakan dari Imam Tirmidzi hadis kedua tadi adalah derajatnya sahih. Juga diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la Al-Mausuli rahimahullah yang wafat tahun 920 Masehi di Mosul, Iran. Nah, dalam kitab Musnad Abu Ya'la ini tercantum hadis kedua ini juga riwayat Imam Al-Uqaili rahimahullah
yang wafat tahun 934 Masehi, juga riwayat dari Imam Al-Ashqari rahimahullah yang wafat tahun 874 Masehi di Baghdad. Kalau ingin luas tentang bagaimana hadis yang kedua, bisa juga kita membuka kitab Kashful Khafa wa Mazilul Ilbas karangannya Imam Ismail Al-Ajluni As-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1749 Masehi di Mesir. Beliau mengatakan hadis yang kedua ini adalah riwayat dari Abu Juhaifah Al-Kufi radhiyallahu an yang wafat tahun 694 Masehi di Kufah. Juga riwayat dari Imam Abu Dawud rahimahullah yang wafat tahun 889 Masehi di Basrah Irak. Juga riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah yang wafat tahun 892 Masehi di Tirmidz Uzbekistan. Juga lagi dalam kitab yang lain ada sekalian ya biar kita paham itu hadis ini tidak ada sanad dan riwayatnya. Kita cantumkan beberapa baik kitab yang menjelaskan hadis ini. Juga tercantum dalam kitab Jam'ul Jawami' atau Al-Jami'ul Kabir karangannya Imam Jalaluddin As-Suyuti As-Syafi'i rahimahullah, dan di situ ada keterangan bahwa hadis ini juga riwayat sumbernya dari Imam Ibn Sa'ad dari Qatadah, juga riwayat Imam Tabarani rahimahullah itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang wafat tahun 687 Masehi di Taif. Juga riwayat Imam Al-Kharaiti rahimahullah yang wafat tahun 938 Masehi di Askelon, Israel. Nah, lebih menambah referensi juga ada dalam kitab Kanzul Umal karangannya Imam Al-Muttaqi Al-Hindi rahimahullah yang wafat tahun 1567 Masehi di Ma'lah, Mekah. Juga yang lain juga ada dalam kitab Jami'ul Masanid was-Sunan karangannya Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang wafat tahun 1373 Masehi. Beliau juga mengatakan bahwa hadis yang kedua itu adalah hadis marfu', juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah yang wafat tahun 875 Masehi di Bukhara, Uzbekistan, dan juga riwayat Abu Dawud rahimahullah. Juga wonten dalam kitab lain, kitab Lisanul Mizan karangannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang wafat tahun 1949 Masehi di Kairo, Mesir. Juga ada dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah karangannya Imam Ibnu Muflih Al-Hambali rahimahullah yang wafat tahun 1362 Masehi di Damaskus. Beliau mengatakan, Imam Ibnu Muflih mengatakan bahwa hadis yang kedua juga diperoleh dari jalur Imam Ali Al-Madani rahimahullah yang wafat tahun 844 Masehi di Irak. Para hadirin rahimakumullah, Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1348 Masehi di Damaskus, Suriah, dalam kitab beliau kitab Mizanul I'tidal juga mengatakan bahwa hadis ini ada Beliau mencantumkan hadis ini riwayat dari Imam Tirmidzi rahimahullah, dari Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah, juga jalur dari Imam Syu'bah rahimahullah yang wafat tahun 777 Masehi di Basrah, Irak. Juga jalur dari riwayat Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah yang wafat tahun 890 Masehi di Iran. Bahkan Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan bahwa hadis dan juga orang-orang perawinya adalah shadiq atau terpercaya. Hadirin rahimakumullah. Redaksi lain lagi juga ada sama, cuma dibalik. Jalisul ulama wa sahibul hukama wa khalidul kubara.
duduklah bersama dengan para ulama, berteman dengan para hukama, dan bergaul dengan para kubaro. Nah, ada istilah tiga yang perlu kita pahami. Ada istilah al-kubaro, ada istilah al-hukama, ada istilah al-ulama. Nah, ketiganya ini oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu kemudian dibagi dengan tiga macam, ya. Fa innal ulama'u salah satu aqsamin, maka ulama itu dibagi tiga jenis. Yang pertama al-ulama'u bi ahkamillahi ta'ala. Yang pertama adalah ulama yang mengerti tentang hukum-hukum Gusti Allah Ta'ala. Dan Syekh Nawawi mengatakan ulama yang pertama ini adalah disebut ashabul fatwa, orang yang memberi fatwa, ahli hukum. Jadi jenis yang pertama adalah ulama yang ashabul fatwa atau ahli hukum, ya. Kemudian yang kedua kata Syekh Nawawi, wal ulama'u bidzatillahi faqat, ya. Ulama adalah mereka yang mengerti tentang zatnya Allah, ya, wahumul hukama, dan mereka dikenal dengan hukama. Jadi kalau ulama yang pertama tadi adalah mereka bi ahkamillahi, mengerti hukum-hukum Gusti Allah, disebut dengan ashabul fatwa. Kemudian yang kedua, kelompok hukama adalah ulama yang mengerti tentang zat-zatnya Allah, ya. Nah, di dalam kitab Ma'rifat, ya, itu dikatakan bahwa kelompok hukama, al-hukama ini adalah ulama yang ma'rifat kepada Allah. Mereka disebut al-hukama. Jadi kalau kita mengenal hukama, adalah salah satu ulama yang setiap saat selalu memperbaiki, meningkatkan tingkah lakunya, akhlaknya, baik dirinya sendiri maupun umat. Jadi al-hukama ini tidak kemudian dia duduk menepi menyendiri jauh dari umat, karena syarat menjadi hukama adalah mereka memperbaiki diri sendiri, juga bagaimana memperbaiki umat. Ini keseimbangan dari peran hukama, ya. Dan juga orang-orang kelompok ulama yang hukama itu adalah hati mereka selalu disinari dengan sinar ma'rifatullah. Jadi hati mereka, kolbu mereka selalu tersinari dan disinari oleh ma'rifatullah, ya, tertancap dalam jiwa atau hatinya, ya, bahwa Allah selalu ada dan dia merasa diawasi oleh Allah. Ini al-hukama, ya. Juga mereka itu selalu mengatakan bahwa segala sesuatu yang diperolehnya adalah merupakan anugerah dari Allah, ya, dari keagungan Allah. Ini termasuk ciri-ciri dari al-hukama, orang-orang yang bijaksana. Biasanya orang-orang hukama ini adalah mereka terjun dalam dunia pembersihan hati, pembersihan tazkiyatun nufus, pembersihan hati. Juga biasanya terjun dalam dunia sufi, juga terjun dalam dunia tarekat dan sebagainya. Oke, itu biasanya adalah wahumul hukama. Kemudian para hadirin rahimakumullah, yang ketiga, kelompok ulama menurut Syekh Nawawi, ya, kelompok ketiga menurut Syekh Nawawi adalah wal ulama'u bil qismaini, ya, ulama yang memiliki dua. Kalau ulama yang pertama ahli fatwa hukum, hukama ahli kebijakan, ahli ma'rifat. Yang ketiga adalah kubaro. Al-kubaro ini punya dua-duanya. Jadi juga sebagai ulama, juga sebagai hukama. Dikatakan Syekh Nawawi al-kubaro, penggede ulama, nih kan, penggede ulama. Itu al-kubaro wahumul kubaro.
Ya. Nah, kubaro ini itu setiap hari melakukan hal-hal yang terpuji. Ya, setiap hari itu melakukan hal yang terpuji untuk kebaikan makhluk-makhluk Allah. Ya. Jadi mendorong kebaikan, melakukan kebaikan dan sebagainya untuk makhluk Gusti Allah. Jadi al-kubaro ini tidak hanya ngurusi wong, juga mereka mengurusi makhluk Gusti Allah. Ya. Juga kubaro ini luar biasa. Lirikan matanya itu lebih bermanfaat daripada apa? Daripada ucapannya kadang-kadang. Jadi sangat berwibawa sekali yang ulama tergolong kubaro ini. Wis pokoknya ndelok tok sampai wedi. Saking wibawahe. Tampak alim dari wajahnya, kelihatan dari gestur tubuhnya. Sangat dilirik tok sampai wis wedi. Itu kubaro, ya. Kubaro dilirik tok wis wedi. Durung ngomong wis wedi sampean. Wis sungkan gitu kan. Ini masuk kubaro, ya. Nah, kemudian barang siapa yang berkumpul dengan kubaro, ya, penggedenya ulama atau ulama besar, ya, dilirik tok didelok iku sampe kudu seneng. Sebab lirikannya, pandangannya kubaro ini bukan pandangan biasa, tapi pandangan yang bersifat doa, ya, memberikan doa dan juga bisa juga bentuk kasih sayang terhadap yang dilihat. Nah, ini kita cari kubaro seperti ini, juwarang, ya, masih jubahe kewede serbane dawukur tapi gak medeni wong ya akeh, ya, masih serbane dukur, jubahe wombo, luwarang, jenggot tebel, tapi lek fitnah wong, caci maki wong, bukan kubaro itu. Bukan kubaro. Sebab kubaro ciri-cirinya adalah memperbaiki diri atau berbuat kebaikan selalu kepada makhluk Gusti Allah. Tidak hanya menungso, makhluk Gusti Allah, ya. Salah satunya Gus Bahak mungkin, ya. Sebab Gus Bahak itu tidak mau ketika ada semut di rumah dipateni atau dicabut, biarkan itu kan. Jarno sing golek mangan dhewe. Tapi teman-teman yo diinggirno, ya. Sampai ana semut ngomong kan wis sapu ae sikat ae kan. Ya. Itu contoh, ya. Ada rasa belas kasih. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Jadi ulama itu kembali ke istilah ulama, ya. Ulama itu adalah definisinya orang-orang yang memiliki atau ahli dalam ilmu-ilmu keagamaan. Itu ulama, ya, baik juga termasuk umum. Jadi ulama itu orang-orang yang paham, yang ngerti terhadap ilmu-ilmu agama, termasuk ilmu-ilmu umum. Loh, kok iso ilmu umum? Ilmu agama, ilmu umumnya ini, ya, menjadikan dia khasyah, wedi marang Gusti Allah. Itu sebenarnya. Makanya ada istilah cendekiawan muslim, intelektual muslim, ya, ahli-ahli muslim. Itu semua kalau pengertian umum termasuk al-ulama, sebab faham terhadap ilmu-ilmu tertentu. Yang membedakan orang-orang ahli dengan apakah dia ulama atau tidak adalah keahliannya, ilmunya ini menjadi khasyah, wedi marang Gusti Allah. Dia semakin tinggi ilmunya, semakin khasyah kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Jadi belum tentu wong sing ahli agama serbanan mendino itu termasuk ulama. Belum tentu, sebab gak wedi. Tapi ada juga ahli nuklir, ahli kependudukan, ahli antariksa. Itu semakin tinggi ilmu dan keahliannya, tapi keahliannya itu semakin tinggi wedi marang Gusti Allah. Itu termasuk bagian dari ulama. Cuma pengertian kita selama ini ulama adalah kiai, ya, belum tentu. Sebab yang diartikan ulama orang-orang yang faham tentang keilmuan, ya, keilmuan, baik ilmu agama atau ilmu umum. Saya ulangi,
ilmunya itu semakin meningkat, itu jadikan sarana semakin takut kepada Allah. Itu ukuran dari seorang ulama. Sebab ulama itu dari kata alima. Alima itu artinya mengetahui atau memahami terhadap sesuatu. Jadi kalau ulama itu jamak dari alim, ya, al ulama jamak dari alim, orang yang mengetahui, orang yang memahami. Jadi kalau al ulama itu adalah orang-orang yang mengetahui, yang memahami, ya. Niku termasuk istilah bahasa dari ulama. Para hadirin rahimakumullah. Salah satu yang saya ambil keterangan dari istilah ulama ini adalah dari Imam Ibnu Ashur rahimahullah, ya, yang wafat tahun 1973 Masehi di Tunisia, dalam kitab tafsir yang masyhur yaitu kitab Tafsir At-Tanwir wa Tahrir. Ya, Imam Ibnu Ashur mengatakan al ulama itu kalau disempitkan itu menjadi orang-orang yang mengetahui dan memahami, menguasai ilmu-ilmu agama, menguasai ilmu-ilmu akhirat, dan sekaligus juga mengetahui tentang tauhid atau Gusti Allah. Ini perlu dikaitkan kata beliau. Kenapa? Sebab banyak orang yang paham agama, orang paham ilmu syariat, tetapi gak wedi marang Gusti Allah. Maka dikaitkan, Pak. Jadi ulama itu dikunci dengan kalimat nopo? Wedi marang Gusti Allah, al khosyah, takut kepada Allah. Ya, dia punya rasa khosyah, rasa wedi dimanapun berada, baik di keramaian, baik di sendirian, ya, itu tetap dia memiliki khosyah di dalam dirinya. Sebagaimana Allah dawuh nih dalam surat Fatir ayat 28, Gusti Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang hanyalah orang-orang yang berilmu. Jadi sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang memiliki ilmu, yaitu ulama, ya. Jadi intinya al-khosyah, ya, al-khosyah innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Itu kata kunci, itu al-khosyah, itu kata kunci. Nah, kemudian ditambah lagi keterangan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab MA dalam kitab beliau, kitab Tafsir Al-Misbah. Beliau mengatakan ulama itu selain memiliki pengetahuan keagamaan yang mendalam, ya, itu ilmunya itu membawanya kepada rasa takut kepada Allah sama. Makanya kalau kita lihat, ya, fenomena sekarang, ya, banyak ulama dadakan, ya, ulama karbitan, ya, ulama sumbo itu potongannya alim, tapi cocok gak alim belas. Ini kan berarti bukan ulama, sebab gak wedi marang Gusti Allah, malah nggih maksiat nek pidatoe, ya, ngelokno uwong, nyesatno uwong, itu maksiat, ya, itu maksiat, itu berdosa. Jadi kalau ceramah bolak-balik tapi nglakoni dosa ceramahe, itu bukan ulama. Masih titeli profesor doktor SH SE BMW sekadon wis pokoke lek gak wedi mbek Gusti Allah bukan ulama. Ya. Ini perlu diketahui, mosok nggak serban tok itu ulama. Cak serbanan jubahan mau melaku celuk ulama, al ustad misalnya. Wong salah kaprah kau wabeh, ya. Allah. Para hadirin rahimakumullah. Jadi intinya ulama itu selain mendalam ilmu agamanya, juga kata kuncinya adalah khosyah, wedi marang Gusti Allah, ya. Lalu wedi marang Gusti Allah itu tidak menciptakan kegaduhan, tidak menciptakan kerusuhan, tidak memecah belah umat, tidak membenci kelompok atau pemerintah, ya, tidak pilih kasih.
Dan banyak keresahan-keresahan di dalam publik. Oh, ulama kok nggak keresahan sosial, piye ya? Ya, mungkin durung ngaji kitab niki mungkin. Jadi ulama yang osyah itu selalu dimanapun adalah menebar salam, menebar kedamaian. Ya, ndak ono dhek ngejak tukaran. Ya, umat iki gak wedi. Umat gak wedi, malah wedi mek Gusti Allah. Umat gak malah ketakutan, malah nyidik marang Gusti Allah. Ya. Jadi selain ulama itu berilmu, kata kunci kedua adalah mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmunya itu adalah ulama. Contoh ketika ada orang mengatakan kita harus ya membela agama. Ya bener, gak salah. Cuma caranya salah. Ya, mosok bela agama mbek meso-meso ya, susah ya. Niki harus diperhatikan para hadirin. Sebab orang-orang awam banyak terkecoh, tertipu dengan banyak penampilan orang-orang ulama. Penampilannya ulama, penampilannya tok ya. Ini perlu diperhatikan. Nah, untuk bisa menyaring tentang ulama seperti itu, maka Imam Ghazali rahimahullah sing wafat tahun 1111 Masehi di Tus Iran, dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan ada 5 ciri ulama yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama kata Imam Ghazali, ulama itu abid. Abid itu adalah orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah. Jadi semakin banyak ilmunya, semakin dia banyak beribadah kepada Allah. Ini resiko memang menjadi orang alim. Makanya Gus Bah pernah mengatakan sekarang di wong awam, sebab apa gak ono target. Kok target ya. Kalau orang alim itu harus semakin meningkat ilmunya ya. Yang kedua adalah zuhud ya. Zuhud itu dalam arti apa? Kesederhanaan. Baik penampilan, baik apapun itu sederhana. Meskipun tidak salah ya, kita ustadz, kita ulama atau kiai misalnya, kemudian punya barang mewah, mobil mewah, rumah mewah dan sebagainya, tidak salah. Tetapi kita tidak tahu niatnya kan ya. Apakah itu niat pamer, riya, ataukah menunjukkan bahwa sebagai seorang ulama itu tidak boleh miskin misalnya, atau semakin tinggi dia hartanya itu semakin banyak sedekah ya. Jadi walaupun ulama itu kaya raya, harta bendanya banyak, tapi tidak nyantol di hatinya, gak nyantol di hatinya. Duit ya gak susah ya, gak ada duit ya gak susah, memang gak nyantol di dalam hatinya ya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi zuhud terhadap dunia. Tapi apakah ulama boleh kaya? Keolehan, harus kaya. Untuk apa? Untuk banyak menyebarkan kebaikan, untuk banyak mendirikan majelis keilmuan, untuk silaturahim kepada jaringan ulama yang lain, untuk menolong anak yatim, untuk mendanai perjuangan agama. Maka ya kudu soge. Ya, sampean repot sih ya. Ono kiai montore api delokno kedunyan. Ono kiai diundang sampean montore elek delokno kiai melarat. Repot. Ono kiai njaluk susul, kiai gak duwe mobil, susah ya. Makanya kita tidak lepas dari penilaian orang lain ya. Nek ulama sugih wakeh ya, wakeh. Seperti Imam Junaidil Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, sugih. Dari keempat mazhab ini yang paling melarat Imam Ambali, paling melarat. Itu paling miskin dari keempat imam. Nah, nomor 3 kata Al-Ghazali adalah orang ulama itu alim. Alim itu apa? Menguasai keilmuannya. Dan tidak semua ulama itu menguasai semua keilmuan, tidak mungkin. Ya, bisa juga dia alim dalam bidang hadis,
dia alim dalam bidang tafsir Al-Qur'an, atau alim dalam bidang qiraah, alim dalam bidang nahwu sharaf, ya, alim dalam bidang matematika juga bisa, antariksa, falakiyah, macam-macam, biologi dan sebagainya. Kealimannya, keilmuannya itu ya paling banter, itu paling 10 fan. Kalau semuanya nggak mungkin karena terbatas kita. Kecuali ulama dahulu, ya ulama salaf itu kadang-kadang satu orang ulama salaf itu menguasai 20 ilmu. Saya kira ndak, situ ya gak alim, ya gak jelas, ngono ceramah. Wah, itu susah nih kan. Niki. Yang keempat, faqih. Ya, jadi ulama itu menurut Imam Ghazali seorang faqih, ahli faqih. Ulama adalah ahli faqih. Sebab ulama ini jujukane wong takonan, betul kan? Wong takon, iku lho ulama takon, terus pun dihukumi A, hukum B, hukum C. Kudu iso jawab. Dan juga membetulkan ibadah-ibadahnya orang-orang awam, menjelaskan, menuturkan dan sebagainya. Itu harus faqih. Ya, makanya fikih ini ilmu langka sekarang ini. Sebab banyak orang sekarang ini senengane napa? Tafsir, ilmu hadis, ngerungokno tok kupinge. Fenomena itu, mohon maaf, kalau ngaji itu cari pengajian yang ngajar pakai kitab, yang mendengarkan juga pakai kitab atau menulis, sehingga kita ada kesalahan ketika ngaji itu bisa diluruskan oleh jamaahnya. Bukan berarti yang ceramah depan ini benar semua, tidak. Kadang-kadang wong lek kadang jawab kadang bojoke, Pak. Dudu hadis diwara hadis. Ya, pendapatnya syekh ngawur itu kadang-kadang. Sing gak ngerti kayak sampe-sampene nyun sewu mantuk tok. Mantuk. Itu. Mbok mantuke gak ngerti, mbok ngantuk gak ngerti. Jadi itu kalau di pesantren nyun sewu itu kiainya pakai kitab kuning. Santrinya nyimak dengan kitab kuning. Ya. Kalau saya ngaji dikit di musola keliling itu walaupun kitab tipis Safinah, ya itu pasti pegang kitab, ya kan, pegang kitab. Tak tukokno itu. Cuma kadang-kadang takmir gak dibagekno. Jadi binginane kitab Safinah saya belikan 30, 2 lusin, 24 macam. Jadi cuma kadang-kadang gak ditokno kitab, ya. Kemudian yang kelima kata Imam Ghazali adalah berakhlak. Jadi ulama itu harus punya akhlak, ya, punya adab. Lek ono ngaku ulama tapi gak duwe akhlak, bukan ulama. Ya, bukan ulama. Apa maneh ngaku ulama ndongakno wong elek. Blas lan dudu ulama. Ojo terkecoh ya dengan nasab mulia, jubah, serban, jenggot sak meter. Ojo percaya sih. Ya. Kalau itu menyesatkan orang lain, mudah memasukkan neraka orang lain, ya, mudah membid'ahkan orang lain dengan pendapat sendiri, maka itu tidak berakhlak. Hukum yang oleh ulama sejak dulu itu ikhtilaf, beda pendapat, ya, oleh seseorang dikatakan salah kabeh, sing bener aku misalnya, maka itu juga termasuk ya ini tidak berakhlak, tidak berakhlak. Ya, sekarang ini banyak ya forum-forum kajian itu kalau menjelaskan tentang hukum atau ilmu itu pasti mengatakan menurut ulama, kan? Menurut ulama. Ndak nyebutno ulama sopo. Ya. Seharusnya ulama Salafi Wahabi menyebutkan menurut ulama kami, Bin Bas, Albani, ya, Shalih Fauzan, ya, dan lain sebagainya. Sebutkan, jangan kemudian mengatakan ijma ulama, umat terkecoh, Pak. Dikira yang paling benar yang ini, ulama lain enggak benar. Sing ulama kelompok itu, ulama liya bukan ulama. Hati-hati. Apalagi kembali Quran hadis, ya, anti madhab. Maka itu sebenarnya ada tujuan tertentu supaya masyarakat itu jauh dan menjauh dari ulama. Paham nggih? Hati-hati. Kembali Quran hadis. Imam Syafi'i itu adalah manusia biasa, bisa salah. Nabi tidak salah. Sampai percaya Nabi apa aja Imam Syafi'i? Pernah dengar itu kan? Ini pernyataan goblok kalau saya mengatakan, ya.
Sampai umur piro? Imam Syafi'i itu ulama salaf, ya, sanad jelas, ya, keilmuan jelas. Bahkan dari ribuan ulama waktu itu mendirikan mazhab sendiri, mazhab Syafi'i. Ini. Lah, para hadirin rahimakumullah, dari 5 ciri tadi, ya, itu kata Imam Ghazali juga harus dilengkapi dengan apa? Kualitas batiniyah. Oh, angel itu lama itu, angel. Contoh apa? Ada ciri-ciri harus dilengkapi oleh para ulama yang mengaku ulama. Ciri-ciri yang bersifat spiritual atau batiniyah. Siji itu khosyah. Khosyah itu adalah wedi marang Gusti Allah. Jadi lambene wedi, motone wedi, kupinge wedi, sembarang wedi marang Gusti Allah. Jadi tidak pernah mereka memakai maksiat, melakukan kezaliman, ndongakno elek, mencaci maki orang lain, ya, menebar kebencian, ya, kemudian suruh menyerang orang lain, ya, tidak boleh. Maka khosyah itu seperti itu. Yang kedua kata Imam Ghazali, ulama itu juga harus dilengkapi dengan kualitas batiniyah yang namanya apa? Khusyuk. Khusyuk ini seluruh anggota badan kita itu tertuju kepada Allah, fokus kepada Allah. Sampai ibadah lillahi ta'ala, sampai berjuang lillahi ta'ala. Intinya khusyuk itu adalah tenangnya hati, gerakan pikiran dengan berkualitas ditujukan untuk Gusti Allah, ya, fokus diadakan terbaik untuk Gusti Allah. Yang ketiga, ya, sifat-sifat spiritual harus dilengkapi dengan namanya tawadhu, rendah hati, ya, rendah hati. Yang keempat zuhud, jadi sama ya, zuhud. Yang kelima husnul khuluq atau akhlak yang baik, ya. Jadi sifat-sifat ini, ya, tadi itu harus ada di dalam jiwa raga ulama. Kalau dari 5 tadi itu tidak ada satupun dalam diri seseorang ngaku ulama, maka dia bukan ulama, ya. Wah, masa lulusan dia, ya. Tapi kalau akhlaknya tidak ada dalam dirinya, dalam jiwanya, maka kembali kepada konsep Imam Ghazali, saya katakan berani mengatakan bukan ulama, ya. Kenapa berani? Karena menurut Imam Ghazali, ya. Jadi oleh sebab itulah kemudian, ya, oleh Ibnu Katsir rahimahullah yang wafat tahun 1373 Masehi di Damaskus Suriah, ya, dalam kitab beliau mengatakan, makanya ulama itu dikatakan apa? Dikatakan al ulama al arifuna bihi. Jadi ulama itu orang-orang yang mengenal Allah. Oh, rusak kalau ada orang pintar gak mengenal Allah, rusak, ya. Ini pernah para hadirin rahimakumullah, ya, sahabat Nabi yang bernama ulama salaf yang bernama Imam Ar-Rabi bin Anas rahimahullah, ya, beliau mengatakan bahwa siapapun yang tidak terkait kepada Allah, ya, tidak layak disebut ulama. Contoh gak terkait dengan Allah apa? Ya, itu mau mudah caci maki, nyebar kebencian, paham ya? Kebencian dan sebagainya itu enggak terkait dengan Allah. Maka ini dikatakan bukan ulama, ya, kata Imam Ar-Rabi bin Anas rahimahullah, ya. Pernah beliau mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang wafat tahun 64 Masehi di Masjid Nabawi pernah menyurati sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, ya, yang wafat tahun 665 Masehi di Kufah. Waktu itu, ya, sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini menjadi gubernur Kufah, disurati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa sih suratnya? Ya, diterangkan oleh Imam Ar-Rabi bin Anas tadi. Isinya adalah begini, sesungguhnya fikih, ya, kata beliau, fikih itu artinya kedalaman ilmu seseorang tidak dinilai dari banyaknya keterangan,
banyaknya paparan, ya, tidak dinilai dari luasnya pembicaraan, tidak dinilai dari banyaknya riwayat yang diterangkan, disampaikan. Akan tetapi kata Umar bin Khattab, ya, berpesan kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari yang dikatakan, ya, ulama, ya, orang fikih adalah mereka yang takut kepada Allah. Jadi wong pejabat sampe di jabatan iku wedi marang Gusti Allah, jabatannya akhirnya jujur. Ya, pegawai atau siapapun yang bekerja kalau itu faham, ya, tentang kehadiran Allah, ya, wedi marang Gusti Allah, tidak mungkin berbuat korupsi. Ya, apapun kita menjadi apapun, tidak pernah akan menyimpang dari pengawasan Gusti Allah. Ya, paham ya? Jadi itu ukuran dari ulama. Para hadirin rahimakumullah, ya. Bahkan ditegaskan oleh Imam Al-Munawi, Asy-Syafi'i, Al-Qahiri, Al-Misri rahimahullah, sing wafat tahun 1600 Masehi di Mesir, dalam kitab Faidul Qadir Syarah Al-Jamus Shaghir. Beliau mengatakan tegas bahwa, ya, semakin bertambah ilmu seseorang harusnya menjadi ilmu manfaat. Ciri ilmu manfaat itu adalah, kata beliau, mendatangkan kekhusyuan hati. Jadi ono wong tambah ilmu nih, itu semakin khusyuk, semakin tunduk, semakin tawadhu. Itu ciri dari orang yang berilmu, ya, orang yang alim. Ya, ciri orang yang alim. Wah, saiki akeh wong pura-pura duwe ilmu kan. Wah, kuatah. Bahkan agama digawe golek keuripan. Saya sendiri mikir gini, urip mendino itu bersandar nang agama. Contoh, mimpin donga oleh duwe, ya, mimpin tahlil oleh duwe, mimpin bancaan oleh duwe, mimpin selamatan oleh duwe. Kowe kabeh sandarkan dengan materi. Loh, agama lho digawe kerjaan, ngono wong awam kok malah dijadikan tokoh agama ini kan. Jadi dua hal yang berjalan. Siji, agama jadi sarana kehidupan dia untuk kerjaan dia. Yang kedua, agama menjadi landasan diakui orang lain sebagai tokoh agama. Hati-hati, Pak. Ya, hati-hati. Musawangane lek ceramah yo kan. Tapi sekarang banyak yang itu cari pekerjaan di dalam ceramahnya. Saya ini kumpul dengan banyak ustad. Lek ceramah yo, tapi lek ngumpul yo ngomongane yo kuwasar. Wis wedok rondo ngomongane iki padahal nang panggung cek alim nang kene kok dabrus itu banyak. Ya, enggak semua tapi ada. Nah, ini berhadir rahimakumullah, ya. Sehingga sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an sing wafat tahun 655 Masehi di Ramla Israel niku bahkan pernah dawuh ngeten, ya. Kalau mau, beliau mengatakan, kalau mau saya beritahukan tentang ilmu yang diangkat dari tengah-tengah manusia. Kalau saya mau mengatakan bahwa terkait tentang ilmu yang pertama diangkat di tengah-tengah manusia, yang diangkat dari hati manusia, apa itu? Kekhusyuan. Jadi nanti ada suatu zaman, kata sahabat Ubadah bin As-Samit, itu khusyuk akan diangkat dari dada-dada orang muslim. Khusyuk diangkat, kono wong khusyuk akhirnya, ya, kono wong khusyuk diangkat. Jadi khusyuk diangkat. Lah khusyuk diangkat, ilmu bakal terbengkalai. Karena semakin tinggi ilmu semakin khusyuk, ya. Nah, kalau sudah dekat dengan kiamat, maka kita lihat, kata sahabat Ubadah, kita lihat di kelompok-kelompok manusia, kita lihat di masjid-masjid, di mushola, kita lihat, ya, maka mereka itu sudah tidak memperhatikan kekhusyuan, tapi memperhatikan riya, ya, biar dipandang orang lain, agar dia dianggap ahli ibadah, agar dianggap alim, agar dianggap macam-macam. Ini contoh berarti diambil kekhusyuan.
Makanya dari sekian banyak orang harus hadir orang-orang yang khusyuk, harus hadir orang-orang yang ikhlas berjuang, harus hadir orang-orang yang berilmu yang ikhlas, harus hadir, jangan diam. Dua ilmu menengahi ya dihisab Gusti Allah minjing ya. Nah, jadi ciri-ciri kata Imam Ghazali tadi, juga ulama-ulama yang lain ya, tawadhu itu penting bagi ulama, rendah hati itu penting bagi ulama, rendah hati. Kenapa penting? Sebab tawadhu itu adalah salah satu keteladanan para nabi dan rasul. Tawadhu. Jadi setiap nabi dan rasul itu pasti punya sifat tawadhu. Mulai zaman Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad itu pasti punya rasa tawadhu. Tawadhu nang manungsa, tawadhu makhluk Gusti Allah, tawadhu nang Gusti Allah dan sebagainya. Itu pasti. Makanya dikatakan para ulama warasatul anbiya. Ulama adalah waris para nabi. Bukan Kanjeng Nabi Muhammad toh. Ulama itu pewaris para nabi-nabi dan rasul, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa yang diwariskan selain ilmu, yang kedua adalah adab atau keteladanan. Makanya yang mengaku pewaris nabi, ulama harus selain punya ilmu juga harus ada tawadhu di dalam dirinya. Ya, harus ada ketawadhuan, rendah hati kepada orang lain, tidak sombong, tidak riya, tidak merasa lebih dari orang lain, tidak merasa mulia dari orang lain. Ya, ini enggak tawadhu namanya. Lah, lek ono wong ngaku ulama, ngaku ustaz, tapi enggak tawadhu marang liyan, itu bukan ulama. Ya, sekali lagi, kalau ada orang yang ngaku ulama, kemudian tidak ada ketawadhuan, tidak rendah hati, ya, maka dipastikan ya itu bukan termasuk ulama. Ya, siapa? Ya tukang pidato, orator dan sebagainya. Nah, perhati rahimakumullah. Yang ketiga, jangan sampai dalam diri ulama ada kesombongan. Maulana Husain bin Mansur ya Al-Yamani Al-Baidawi atau dikenal dengan Imam Al-Halaj ya, itu mengatakan, yang wafat tahun 922 Masehi di Baghdad, dalam kitab Adabul Ulama wa Muta'alim. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah mengutip pendapat Maulana Al-Husain bin Mansur Al-Yamani rahimahullah, dikutip oleh Mbah Hasyim dalam kitab beliau, kitab Adabul Ulama wal Muta'alim. Mbah Hasyim mengatakan, Imam Al-Halaj mengatakan begini, ketahuilah, jika kesombongan telah menguasai hati, maka ilmu-ilmu tidak berguna. Tidak berguna. Ia akan tersingkirkan dari jiwa manusia. Ya. Sungguh sebagaimana air yang tidak pernah mengalir ke atas. Ada enggak banyu sing ngalir ke atas? Enggak ada ya. Ngalir ke bawah pasti kan. Lalu ilmu itu kayak air, tidak mengalir ke atas, artinya enggak boleh sombong. Ilmu itu mengalir ke bawah, semakin menunduk. Ya, itu kata Imam Al-Halaj. Ya, tidak akan mau. Jadi ilmu itu tidak akan mau memasuki hati para pesombong. Tidak mungkin. Ya. Kalau ada orang yang dikatakan oleh ilmu tapi sombong, itu bukan ilmu, itu nafsu. Ya, ini. Jadi memiliki ilmu ya harus punya sifat-sifat khusyuk, sifat tawadhu, sifat tidak sombong dan sebagainya. Ya. Ini sebab nopo? Sebab sampai melok ulama sing gak sombong, sing tawadhu, sing ikhlas, ya, itu akan mendapatkan rahmat Gusti Allah. Ya. Fabima rahmatan minallah. Jadi rahmat nanti akan mendapatkan dari Allah. Dan ulama itu, para hadirin, itu fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ulama itu pasti memohonkan maaf, minta maaf. Yang kedua, wastaghfir lahum, ulama itu mendoakan umat, mendoakan sing api-api.
kemudian ndongakno muga-muga kerjaane muga-muga apa jenenge picek, muga-muga iki ndonga apa iki. Wis gak ulama belas ngelama jenenge iku. Ini ya. Jadi itu ciri-ciri para ulama yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Hadirin rahimakumullah, sebaliknya di dalam kitab yang lain Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Asnaful Mahrurin, ya, ada 4 ciri ulama buruk, ulama awal. Satu apa? Ulama yang tidak pernah mengamalkan ilmunya, ngomong tok, ya. Itu bukan ulama kata Imam Ghazali. Meskipun sampai lihat dia taat, dia soleh, wis ketok sembahyang khusyuk macam-macam, tapi lagi kalau sifat-sifat tadi atau enggak mengamalkan ilmunya, maka itu bukan ulama, ya. Yang kedua, tidak menjaga hatinya, ya, tidak jaga hatinya. Karena apa? Setiap hari maksiat dia. Kenal maksiat? Awak dhewe kan gini ya, sing maksiat kan siji nyolong bedek, ngombe, wedok, itu maksiat kan? Padahal maksiat yang tersembunyi itu dampaknya lebih besar dari yang zahir. Apa? Contoh, sombong, ilat itu sering ngelokno wong, membenci orang, ngejak kebencian, ngejak tawuran, ngejak ngelek, ngejak macam-macam. Nah, ini berarti tidak bisa menjaga hatinya dari penyakit hati. Lek ono model kayak ini ki ojo disebut ulama. Gak perlu diikuti. Makanya wong sing duwe ilmu mesem tok, Pak. Tidak panik apapun, enggak panik sebab duwe ilmu dan bisa menyaring diri sendiri. Wis gak njaga ilmune, wis gak njaga atine, malah panggungnya dipakai untuk apa? Mencari pangkat kedudukan, dawir akhirnya kan dan sebagainya. Ingin dipuji, ingin disanjung, minta diikuti, minta dihormati, tapi enggak menghormati orang lain, ya. Dipuji orang sewenang, enggak pernah memuji orang. Ini banyak seperti ini, ya. Kemudian yang ketiga kata Ghazali adalah ulama itu enggak senang debat-debatan, titik debat, mana dalilnya, titik debat, mana dalilnya. Kok paling pintar dewek dunia ini enggak boleh, Pak, ya. Jadi kayak paling pinter deh, paling sohe deh, paling sunah deh, enggak boleh itu. Ya, jadi wong pinter pasti orang sing luwih pinter. Lah ini kunci. Kayak salah kabeh. Dan juga lupa, ya. Tipe-tipe orang ngaku ulama tapi penuh maksiat di dalam kesehariannya, lesannya, serta hatinya yang riya, sombong, benci, hasud, dengki, ya. Mereka lupa bahwa Kanjeng Nabi pernah dawuh, sapa sing duwe sifat sombong, sifat riya, sifat sombong, maka itu termasuk syirik kecil. Sahih hadis. Pernah dengar nggih? Ya guys, pernah dengar ya? Ya. Ini lali dhek iku adalah merupakan dosa besar. Bimujalasatil ulama, ya. Sini katakan bimujalasatil ulama. Alaikum bimujalasatil ulama, ya. Hendaklah kalian untuk berkumpul, duduk dengan para ulama, termasuk mujalasah, ya, taklimiyah, ya, majelis taklim dari kata jalasa, ya. Nah, istilah mujalasah ternyata istilah ini sudah ada dalam masa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh kan bimujalasatil ulama. Berarti istilah mujalasa itu sudah ada di zaman Kanjeng Nabi. Sekarang ini diklaim oleh orang-orang tertentu. Kamilah yang punya majalis, kan? Kami yang punya mujalasah, yang paling sunnah. Waduh, rusak nih. Kabeh kok diklaim sunnah karepe dhewe. Ya. Ini kibar hadir rahimakumullah. Jadi kita harus hati-hati, ya. Semua harus diukur dengan ilmu, ya. Ini sama dengan yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya yang direkam oleh riwayat Imam Al-Baihaqi rahimahullah yang wafat tahun 1006 Masehi di Nasabur Iran, ya. Apa dawuhnya? Ya bunayya jalisis solihina min ibadillah. Wahai anakku,
duduklah dengan orang-orang soleh. Loh, ini pesan yang agung. Lungguh ambek wong-wong soleh. Kenapa? Karena itu mendatangkan kebaikan. Fa innaka satusibu bimujalasatihim khaira. Ya, sebab ketika dia duduk dengan para ulama, ya, berkumpul dengan mereka, satusibu bimujalasatihim khairan, akan mendapat kebaikan. Mendapat apa? Kebaikan. Lungguh ngaji iku oleh kebaikan, ya. Wis gak maksiat oleh kebaikan, oleh ilmu, silaturahim, oleh donga dan sebagainya, ya. Nah, kemudian di akhir mujalasah ini penting. Sampai melok majelis di mana-mana. Oleh sampean melok majelis itu tambah elek sampean. Contoh, sampean ikut majelis. Setelah majelis malah sampean apa? Durhaka wong tua. Ya, sebabnya gak sak kelompok, ngono kan? Iku tinggal saja, sebab itu sudah tidak sesuai dengan Islam. Mosok majelis kok dikongkon gak wae wong tua niki apa ya? Ya, ini salah ya. Nah, ini berarti dia tidak mendapat kebaikan, mendapat apa? Keburukan. Jadi majelis itu harus bersifat apa? Menular. Antanzilar rahmah. Kalau misalnya majelis ini menular kebaikan, maka akan menebar rahmah. Rahmat akan turun dalam sebuah majelis. Jadi artinya keberkahan. Lah sama majelis tambah benci wong, maka majelis itu tidak berkah. Tidak berkah. Gak usah ngukur banyak orang puluhan ribu, ya. Ya, situ tak enggak masalah. Sementing ada napa? Atanzilar rahmah, mudune rahmat, oleh keberkahan, oleh apa? Bekas-bekas kebaikan, tambah api. Itu ukuran majelis, ya, tambah api dan sebagainya. Nah, para hadirin rahimakumullah, itu ya. Jadi ulama dimaksud di sini adalah ulama yang amilin. Kata Syekh Nawawi, ulama yang amilin, al-alimin, al-amilin, tegasnya adalah ulama yang melakukan. Termasuk tambah oleh ulama lain yang mukhlisin, yang ikhlas. Ulama yang ikhlas. Tambah lagi rahimin, ulama yang rasa kasih sayang, dermawan. Termasuk juga ya Pak, muhibbul khair, ulama yang suka dengan kebaikan, menyebar kebaikan, mendatangkan kebaikan, penggerak kebaikan, pionir kebaikan, pelopor kebaikan. Ini adalah bagian dari ulama yang amilin, yang mukhlisin, yang rahimin, dan muhibbul khair. Ya, senang nang kebagusan. Oleh anak ulama ngaku ulama gak senang nang keapian, ya itu dipertanyakan keulamaannya. Ya, ini. Para hadirin rahimakumullah. Nah, ulama harus mukhlisin, harus ikhlas. Sebab ikhlas itu kata Imam Ghazali, kata kunci diterimanya amal. Lah, wong lek ngaji nyun sewu ya, kata Imam Zun Al-Misri rahimahullah sing wafat tahun 809 Masehi di Mesir, itu mengatakan ikhlas tidak akan sempurna kecuali dengan kebenaran dan dengan apa? Kesabaran. Sampeyan golek ilmu di majelis itu kudu sabar. Ya. Ya, kudu sabar ya. Ini kata Imam Ghazali dan Imam Az-Zunnun Al-Misri, nggih. Jadi ulamul amil adalah ulama yang mempraktekkan ilmunya. Tapi pertanyaannya ngeten. Ilmu yang kita cari selama hidup apakah semua harus dipraktekkan? Sampai enggak kerja sampean. Jadi ilmu kuwabe dipraktekno, bukan seperti itu. Lah sampai praktekno ilmu mulai SD sampai saiki ya gak kerja sampean. Ya. Nah, ada ukurannya. Salah satunya adalah nyun sewu, berapa ukuran orang yang mengamalkan ilmunya? Menurut Kiai Tuban, Kiai Senori, Mbah Nasir Senori Tuban, itu minimal kata beliau adalah kurang lebih 10% dari ilmu yang dikuasai, mempraktekkan ilmunya.
Enggak semua orang bisa menguasai semua dipraktekkan, enggak mungkin ya. Kita punya keterbatasan. Para hadirin rahimakumullah, yang kedua hukama. Sipira Mas? Mas sipira? Jagus. Oh yang kedua hukama ya. Sinten hukama itu? Hukama wong sing cerdi, wong sing bijaksana. Karena punya kemampuan makrifat kepada Allah ya. Sampai nak kumpul hukama ya, itu tahdzibun lil akhlak. Itu akan membersihkan hati, menghilangkan penyakit-penyakit dan juga meningkatkan akhlak. Itu kalau kumpul dengan ulama yang hukama ya. Juga asraqat qulubuhum wa asraqat asrarahum. Mereka akan terpancar sinar-sinar dalam hatinya, juga sinar-sinar dalam sir-sirnya. Itu termasuk hukama. Maka kalau kita mendapatkan seperti itu, jangan ditinggalkan ya, jangan ditinggalkan. Eman ya kalau ketemu hukama. Nah, ini hadirin rahimakumullah. Bahkan Imam Syihabuddin As-Suhrawardi rahimahullah yang wafat tahun 1911 Masehi di Suriah. Ini Syekh Nawawi mencantumkan wakana ya. Wakana Syahrawardi lan ono sapa Syahrawardi iku yatufu mubeng keliling sapa Syahrawardi fi ba'di Masjidil Khaufi bimina. Imam Syahrawardi ini keliling-keliling di sebagian Masjid Khaif di Mina. Yatasaffahu hale ngawasi menteleng alwujuh ing wajah-wajahe ya. Jadi Imam Syahrawardi ini keliling, Pak. Keliling di sebagian wilayah Mina. Iku goleki wong sing mentelengi wajah-wajahnya orang-orang yang bisa membangkitkan ibadah. Ndelok wajah itu lho bisa seneng. Itu digoleki oleh Imam As-Suhrawardi. Fa ana atlubu dzalik kata beliau ya. Aku terus mencari orang-orang seperti itu. Jadi kemudian kalau kita dekat dengan ulama siapapun ya, maka jangan kemudian menjauh atau meninggalkan ulama ya. Jangan. Ya, kayak misalnya Nyun Sewu ya, kelompok sebelah ya. Kelompok Wahabi Salafi itu kembali Quran hadis ya, kembali Quran hadis. Ulama mazhab itu sesat semua, gak bener kabeh. Kita gak usah ikut ulama sebid'ah-bid'ah. Tahlil itu bid'ah. Itu ada tujuan tertentu supaya umat jauh dan menjauh dari ulama. Ya, akhir seneng kan kayak ngono kan, kajian sunnah. Tapi gak usah maca kitab, gak usah maca Quran. Tambah nyesatno wong tambahan, ya. Wah, wis akeh model ngono iku, kadang blenger aku yen delok ya. Ini para hadirin rahimakumullah, lek salah guru sampean fatal. Apa maneh fanatisme kan? Iku turunan nabi, pasti bener. Ketika dilokno wong liya, fanatik buta kan? Fanatik buta. Jadi kecintaan tanpa ilmu itu bahaya. Paham ya? Kecintaan tanpa ilmu itu bahaya, ya. Bahaya, pokoknya bener kabeh, motone ndelok ya, merasa benar dan sebagainya. Meskipun yang diikuti itu salah, tapi dibenarkan oleh dia, oleh pengikutnya, sebab dianggap suatu kebenaran, sebab fanatik buta. Ya, jadi sampai cinta ulama boleh, ya, tapi juga dilengkapi dengan ilmu dan adab. Ya, tanpa itu soro nih. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya. Langsung saja Kanjeng Nabi dawuh, sayati zamanun ala ummati, nanti akan muncul ya di suatu masa atas umatku, kata Kanjeng Nabi, sayati zamanun ala ummati, bakal teko suatu mangsa atas umatku apa? Yafirruna ya, hale menjauh dari ulama, minal ulama wal fuqaha. Jadi nanti ada suatu zaman ya, umat itu akan menjauh dari ulama dan fuqaha. Ini hadis Nabi. Kemudian fayabat talihim, kalau terjadi itu maka Allah akan berikan cobaan musibah 3.
ya. 3. Bisalasati baliyatin, dengan 3 cobaan. Pertama, akan mengangkat keberkahan dari rezeki mereka. Tuh, sampai lek benci ulama itu berkah rezeki akan dicabut oleh Gusti Allah. Yang kedua adalah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalimah. Allah akan memberi kepada mereka pemimpin yang zalim, ya, pemimpin yang zalim. Tusallatu, ya. Kemudian yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Mereka akan keluar dari dunia tanpa iman. Loh, 3 ini bahaya mboten? Bahaya ya. Bahaya. Ya, makanya urepe ngono-ngono karena mereka benci ulama. Kemudian terakhir saya tambahin, ya, nantinya para hadirin itu ada suatu masa, ya, kata Kanjeng Nabi saat zaman Nabi, zaman sahabat itu, innakum asbahtum fi zamanin katsirin fuqahauhu qalilin khutabauhu katsirin mu'tuhu qalilin su'aluhu. Ya. Apa maksudnya? Saat ini engkau berada pada orang yang banyak ulamanya, banyak fuqahanya, sedikit khutbah, banyak memberi, ya, sedikit bertanya. Itu zaman dulu. Sekarang fasayati min ba'dikum zamanun qalilun fuqaha. Nanti akan muncul, ya, sedikitnya orang fikih, sedikit orang ahli fikih, ya, wa katsir khutbah, dan banyak penceramah, banyak apa jenenge, orator, banyak tukang pidato. Itu khutbah. Sampeyan tingali wong sing ngaji kitab itu gak akeh, Mas, ya. Gak akeh. Sing akeh nyekel mik ngomong sakarepe dhewe. Memang mengandung kajian ilmu di dalamnya, tapi akeh apa? Ndak megang kitab. Itu akeh melingsene. Ngalor ngidul ya. Itu adalah khutbah. Ya, ini masa yang diprediksi oleh Nabi. Sehingga sekarang sampai kita lihat terbukti kan, sedikitnya ahli ilmu, ahli fikih, ya, tapi banyak ahli pidato, ahli ceramah, tapi gak pakai ilmu. Ini terjadi sekarang ini, nggih. Mugi-mugi kita terus istiqomah dalam apa? Mencari ilmu, dan juga bisa menemukan orang-orang yang berilmu dengan ikhlas, dan bersama-sama mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.